Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan baik, sehat, dikarenakan kasih, rahmat dan perlindungan yang sempurna daripada Tuhan Yesus selalu berlimpah-limpah bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Ibrani 13 ayat 5b. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ibrani 13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Abraham, Allah Musa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk fajar menyingsing dan napas kehidupan yang masih Engkau izinkan kami hirup pagi ini. Kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati, menyadari bahwa tanpa penyertaan-Mu, kami tidak berdaya menghadapi hari-hari kami. Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami merasa kecil, kami merasa tidak layak, dan kami merasa janji-janji-Mu yang besar di dalam Alkitab hanyalah milik tokoh-tokoh iman di masa lalu. Namun hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Bukalah mata rohani kami, agar kami mengerti bahwa setiap janji yang Engkau berikan kepada orang-orang kudus-Mu dahulu juga merupakan warisan bagi kami hari ini. Lembutkanlah tanah hati kami, agar benih firman-Mu tentang penyertaan yang tak berkesudahan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami, dapat tertanam kuat, bertumbuh, dan memberikan keberanian baru bagi kami. Hapuskanlah segala kekhawatiran, gangguan, dan beban pikiran yang mencoba mencuri fokus kami. Biarlah hanya suara-Mu yang bergema di ruangan ini dan di dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan waktu renungan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bayangkan Anda sedang berjalan-jalan di sebuah museum yang sangat megah. Di sana Anda melihat perhiasan, mahkota yang indah, pedang emas, dan jubah kerajaan yang luar biasa di balik lemari kaca yang terkunci rapat. Anda hanya bisa melihat, mengagumi, tetapi tidak bisa menyentuhnya, apalagi memilikinya. Itu milik sejarah, milik orang lain di masa lalu. Banyak orang Kristen memperlakukan Alkitab seperti museum itu. Kita membaca tentang bagaimana Allah membelah Laut Merah untuk Musa, atau bagaimana Tuhan memberi makan Elia melalui burung gagak. Kita mengaguminya, tapi dalam hati mungkin kita berkata, itu kan buat Musa, itu kan buat Elia, bukan buat saya. Seringkali kita merasa bahwa mujizat dan janji Tuhan yang dahsyat di Alkitab hanyalah milik tokoh-tokoh iman besar. Kita berpikir penyertaan Tuhan yang luar biasa itu hanya untuk Abraham, keberanian itu hanya untuk Musa, atau kekuatan itu hanya untuk Daud. Namun renungan hari ini mencoba mengingatkan kita akan satu kebenaran penting. Tuhan tidak pernah memberikan janji hanya untuk satu orang. Alkitab bukan sekedar buku sejarah tentang masa lalu orang lain, melainkan surat warisan bagi setiap orang percaya hari ini. Coba kita bayangkan di sebuah desa yang sedang kekeringan.
seorang bangsawan menggali sumur di tanahnya sendiri. Awalnya mungkin sumur itu digali untuk kebutuhan keluarganya. Tetapi begitu air memancar keluar, sang bangsawan segera mengumumkan, "Siapapun yang haus di desa ini, datanglah dan timbalah air di sini sepuasnya." Apakah air itu menjadi kurang segar karena diminum banyak orang? Tentu tidak. Justru sumur itu menjadi bermakna karena memuaskan dahaga seluruh desa. Ketika Allah berkata kepada Yosua, "Aku tidak akan membiarkan engkau." Itu bukan sumur pribadi milik Yosua. Itu adalah sumur janji yang digali Allah di dalam sejarah agar Anda dan saya hari ini bisa menimba kekuatan yang sama saat mungkin kita sedang menghadapi Yordania atau Yeriko dalam hidup kita. Coba pikirkan juga tentang matahari. Ketika matahari terbit, apakah matahari hanya menyinari istana presiden? Tentu tidak. Matahari juga menyinari gubuk di pinggir sungai. Matahari menyinari bunga kecil di hutan. Dan matahari menyinari Anda saat Anda sedang berjalan ke kantor. Sinar matahari tidak terbagi-bagi. Setiap orang mendapatkan seluruh manfaat dari matahari yang sama secara utuh. Begitu juga dengan Tuhan. Saat Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau," Dia tidak memberikan sisa-sisa perhatiannya. Dia memberikan seluruh dirinya. Kuasanya yang tak terbatas menjaga Anda, seolah-olah hanya Anda satu-satunya orang di bumi yang perlu dijaga. Kasih-Nya yang sedalam samudra mengasihi Anda, seolah-olah Anda adalah fokus tunggal perhatiannya. Kita mungkin berpikir, mengapa kita berhak mengklaim janji untuk Abraham atau janji untuk Musa? Ini semua karena kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah keturunan perjanjian melalui Kristus. Ibarat seorang ayah yang sangat kaya meninggalkan sebuah buku cek yang sudah ditandatangani di atas meja. Di bagian penerima tertulis, "Kepada siapa saja dari anak-anakku yang membutuhkan." Anak yang sulung mungkin mengambilnya untuk biaya sekolah. Anak yang bungsu mengambilnya untuk biaya pengobatan. Apakah bank akan menolak cek itu karena digunakan oleh anak yang berbeda? Tentu tidak. Selama tanda tangan ayahnya sah, semua anak boleh mencairkan cek itu. Janji Allah dalam Ibrani 13 ayat 5b adalah cek yang sudah ditandatangani dengan darah Kristus. Anda tidak perlu menjadi Musa untuk mencairkan janji penyertaan Tuhan. Anda hanya perlu menjadi anaknya. Saudara-saudara, jangan biarkan rasa rendah diri atau dosa masa lalu membuat Anda merasa tidak berhak atas janji Tuhan. Hari ini, ambillah janji Ibrani 13 ayat 5b itu. Masukkan ke dalam saku baju Anda. Bawa ke dalam pikiran Anda. Jika minggu ini terasa berat, katakan pada diri sendiri, Tuhan tidak berubah. Tuhan yang menyertai Daud di gua persembunyian adalah Tuhan yang sama yang sedang duduk di sampingku di meja kantor hari ini. Karena Tuhan telah berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena janji-Mu adalah milik kami. Kami tidak berjalan sendirian hari ini, sebab Engkau beserta kami. Ajarilah kami untuk berani melangkah dengan keyakinan bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, renungan firman kita untuk hari ini. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.